bahkan iman yang bisa memindahkan gunung. Tapi kalau dalam kesehariannya, begitu menghadapi masalah, dia lari. Shalom semuanya, welcome home. Salam sehati dalam Kristus Yesus. Tema dari pesan saya hari ini adalah dilatih berperang oleh Tuhan. Hari-hari ini kita ketahui semua kalau begitu banyak perubahan dan banyak yang terpaksa kita jalani. Apakah Anda sudah bisa mengikuti perkembangan? Apakah kita semua sudah belajar dan berubah ke arah yang lebih baik? Dan Tuhan ingatkan saya akan tuntunan yang saya dapat di saat teduh saya beberapa waktu yang lalu. Waktu itu saya membaca dari Hakim-Hakim 3, dan yang menarik perhatian saya ada di ayat 1 dan di ayat kedua. Saya bacakan. Inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel itu dengan perantaran mereka, yakni semua orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan. Maksudnya hanyalah supaya keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang yang sudah-sudah dilatih berperang oleh Tuhan. Sini tertulis bahwa Tuhan membiarkan beberapa dari bangsa Kanaan tidak dimusnahkan oleh Tuhan. Dan sebenarnya kalau kita pikir Tuhan kita itu maha kuasa. Tuhan bisa saja mengusir bangsa Kanaan itu sendiri tanpa bantuan siapa-siapa. Tuhan bisa menguji seberapa besar iman dan ketergantungan mereka akan Allah. Di sini berbicara Tuhan tidak segera merubah seluruh bidang dalam kehidupan kita. Tentunya supaya Tuhan bisa menilai. Alasan lain Tuhan membiarkan bangsa musuh orang Israel tetap tinggal, karena kalau saya dapatkan hikmat, Tuhan mau seluruh bangsa Israel, seluruh orang-orang penduduk Israel itu menjadi prajurit, menjadi pejuang yang selalu siap menghadapi peperangan. Tuhan mengendaki kita semua ini siap menghadapi proses. Dari setiap proses yang terjadi dalam kehidupan kita, apa yang Tuhan izinkan untuk belajar sesuai dengan ayat bacaan kita tadi. Yang pertama, saya percaya Tuhan mau kita belajar, Tuhan mau melatih otot iman kita. Hal yang sama berlaku juga untuk iman. Iman itu tidak bisa timbul sendiri. Harus dilatih sedikit demi sedikit, diberi asupan setiap hari supaya makin lama makin bertumbuh, makin berkembang, dan tentunya makin kuat, makin teguh, dan makin berpegang pada Tuhan. 2 Korintus 13 ayat 5 berkata, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Bagaimana seorang bisa bicara mengenai iman, bahkan iman yang bisa memindahkan gunung, tapi kalau dalam kesehariannya begitu menghadapi masalah, dia lari. Begitu ada masalah, dia menghindar. Atau begitu ada masalah, dia menunggu saja. Mungkin nanti ada yang bereskan, atau nanti bisa beres sendiri. Justru kita harus berpikir kalau tantangan-tantangan itu datang, supaya kita bisa datang pada Tuhan. Itu yang Tuhan kehendaki. Itu yang pertama, otot iman. Dan yang kedua yang saya pelajari, dan saya yakin Tuhan mau kita belajar melalui ayat bacaan di atas. Yang kedua adalah ketergantungan akan Tuhan.
1 Korintus 2 ayat 5 berkata, supaya iman kamu jangan tergantung pada hikmat manusia, tapi pada kekuatan Allah. Ada satu kejadian yang mengingatkan saya. Beberapa waktu yang lalu handphone saya jatuh, layarnya pecah, dan begitu saya bawa ke tempat servis, saya harus tinggalkan itu untuk 3 hari. Berarti 3 hari saya jalani tanpa handphone. Tapi kalau menilik lagi kejadian itu, seolah-olah Tuhan ingetin saya, lebih penting mana, handphone atau lebih penting hubungan dengan Tuhan? Apakah pada saat saya kehilangan handphone, keresahan saya itu jauh lebih besar daripada kalau saya tidak menjalin hubungan dengan Tuhan? Dan saya percaya, seperti kejadian yang tadi, Tuhan mau dalam setiap permasalahan, Tuhan mau melatih kita untuk hidup tergantung hanya pada Tuhan. Bukan tergantung pada manusia, bukan tergantung pada benda-benda ciptaan manusia. Dan yang ketiga, yang Tuhan mau latih dari kita adalah pengenalan akan Tuhan. Tapi pertanyaannya, kita kenal tidak dengan Tuhan? Dan dari mana kita kenal Tuhan? Ayub 42 ayat 5 berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Saya percaya lewat masalah kita akan menjalani dan kita akan dilatih untuk lebih kenal lagi siapa Bapa kita. Bapa yang maha kuasa, Bapa yang sangat mengasihi kita, dan Bapa yang selalu menepati janji. Dan semuanya itu akan membuat kita kenal Bapa kita secara pribadi, bukan dari perkataan orang lain. Ada quote yang mengatakan, we were not designed to be problem ready, but within God, we will be ready for any problem. Terjemahannya, kita manusia tidak dirancang untuk siap berhadapan dengan masalah, tapi di dalam Tuhan, bersama Tuhan, kita siap menghadapi semua permasalahan. Sebagai penutup, saya mau bacakan sebuah ayat dari Ibrani 10 ayat 35 dan 36 versi bahasa Indonesia masa kini. Oleh karena itu janganlah putus asa, sebab kalau kalian tetap percaya, maka ada upah yang besar untuk itu. Kalian perlu bersabar supaya kalian dapat melakukan kehendak Allah, dan dengan demikian menerima apa yang dijanjikannya. Demikian pesan yang disampaikan saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya mau berdoa untuk kita semua. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan menyampaikan isi hatimu Tuhan. Kalau Engkau mau menjadikan kami semua adalah prajurit-prajurit dan pejuang yang gagah perkasa, Engkau mau mencetak pahlawan-pahlawan-Mu melalui kami Tuhan. Dan untuk itu Tuhan senantiasa ingatkan kepada kami untuk melatih otot iman kami. Senantiasa ingatkan kepada kami kalau kami perlu tergantung kepadamu ya Tuhan dalam segala sesuatu. Dan sebagaimana Engkau telah mengenal kami, ajarkan juga kami bagaimana mengenali Engkau dengan lebih pribadi lagi ya Tuhan. Dan hamba yakin melalui semuanya itu Engkau sedang mempersiapkan kami menjalani hari demi hari, melalui kemenangan demi kemenangan, dan supaya kami menjadi prajurit-prajurit-Mu yang gagah perkasa, yang akan memenangi setiap pertempuran yang diizinkan untuk kami lalui. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.